Saudara, dampak mewabahnya virus corona kini juga telah dirasakan oleh dunia pendidikan. Indonesia berada di papan bawah peringkat pendidikan dunia 2018 yang disusun International Student Assessment. Dan survei PISA menunjukkan bahwa sistem pendidikan Indonesia telah berubah menjadi lebih inklusif. Minggu pertama ini, 4 sekolah negeri dan swasta telah melakukan pembelajaran tatap muka. Kegiatan belajar tatap muka ini dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Itu belajar tatap muka menjadi program pemerintah Samarinda melalui Wali Kota Samarinda, Andi Harun, di 100 hari kerja pemerintah. Namanya siapa? Udin, Akmal, Ngaya, Ica. Namanya Riana. Bilkis, Badrus, Aril. Oke, 1 Wisnu, 1 Aril. Udin kelas 5, kelas 5. Sekolahnya di SD 021, 1 SMP, SMP 4. 1 SMP. 1 SMP. SMP-nya di 22. Di SD 021, 2A. Bilkis lebih enak belajar di rumah atau belajar di sekolah? Belajar di sekolah. Kenapa lebih enak belajar di sekolah? Jelas, Klai, karena sekolah bisa ketemu teman-teman. Belajar di rumah. Kenapa lebih enak belajar di rumah? Ada yang ngasih tahu. Enakan di sekolah. Kenapa enakan di sekolah? Banyak temannya. Turun sekolah. Kenapa lebih enak turun sekolah? Karena banyak temannya. Belajar di rumah. Belajar di rumah. Kalau Aril? Sekolah. Lebih enak belajar di sekolah. Kenapa lebih enak belajar sekolah? Main bola. Bisa main. Kalau di rumah belajar online-nya pakai apa? Pakai HP. HP siapa? HP aku. Jadi Ica kelas 1 SD udah punya HP? Terus Kalau di rumah Brahmana siapa yang bantuin untuk ngerjain tugasnya? Google. Aku. Kalau aku kesulitan, mamaku. Kan dapat nilai berapa pas sekolah online? Kemudian dapat 90, 70, 80. Udah segitu-segitu. Kalau sekolah offline? Kalau turun ke sekolah? Terus sekolah ada kadang 100, kadang 90, kadang 80. Kemarin di sekolah dapat ranking berapa? 4. Ranking 4. Sekarang dapat ranking berapa? 20. Dari 4 ke ranking 20. Dapat nilai berapa? Nggak dikasih tahu. Nggak dikasih tahu. Berarti nggak tahu dong nilainya berapa? Nilainya bilangnya bagus aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup pendidikan Indonesia. Kami dari Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman menyatakan bahwasannya pendidikan Indonesia hari ini masih jauh dari harapan leluhur kita. Banyaknya problem yang hadir menyelimuti pendidikan pada saat ini, padahal ini menjadi wadah untuk mencetak generasi unggul demi mewujudkan impian bangsa Indonesia. Pendidikan sebagai salah satu bentuk investasi yang menentukan masa depan bangsa. Maka selayaknya direncanakan sebaik-baiknya untuk hasil yang berkualitas. Mengutip dari penyampaian Najwa Shihab, hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tidak mungkin bertahan. Lalu bagaimana kita menyikapi situasi ini? Berbagai upaya sudah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia, namun nyatanya tidak kunjung usai. Solusi yang ditawarkan oleh pemangku kebijakan pun belum mampu menuntaskan problematika khususnya dalam pendidikan. KPAI menyatakan bahwa jumlah anak putus sekolah selama pandemi COVID-19 cukup tinggi, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menjamin setiap warga negara Indonesia memperoleh pendidikan. Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, dan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Sejak dideklarasikannya kemerdekaan oleh Insinyur Soekarno dan Bung Hatta, maka Indonesia sudah bercita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menjamin warga negaranya untuk mendapatkan pendidikan. Namun nyatanya, cita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa masih jauh dari peluput mata. Potret pendidikan yang semakin hari semakin mengkhawatirkan merupakan tamparan keras bagi pemerintah Indonesia.
Bahwasanya, berdasarkan riset yang dilakukan oleh CEO World Magazine pada bulan Januari sampai dengan April tahun 2020 menyatakan Indonesia masih berada di urutan ke-70 dari total 93 negara di dunia. Dan secara tidak langsung, hal ini menegaskan kepada kita bahwasanya hari ini dan ke depan Indonesia masih sangat memerlukan restrukturisasi sekaligus perbaikan dalam bidang dan sistem pendidikan. Semenjak WHO menyatakan wabah virus COVID-19 sebagai pandemi di dunia, ketidaksiapan pemerintah dalam menghadapi wabah ini berdampak langsung pada seluruh aspek, khususnya aspek pendidikan di Indonesia. Gagap dan gugupnya pemerintah dalam menanggapi masalah pendidikan terlihat jelas setelah 1 tahun penerapan pembelajaran jarak jauh. Masih banyak lembaga pendidikan yang belum mampu beradaptasi dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Wakil Sekretaris Jenderal Serikat Guru Indonesia menyatakan bahwa sistem pembelajaran jarak jauh yang dilakukan selama pandemi COVID-19 kurang maksimal bagi para guru dan bagi para siswanya. Hal ini dikarenakan minimnya akses teknologi hingga keterbatasan materi yang disampaikan. Dalam kondisi ketidakpastian COVID-19 dan kurang efektifnya PJJ, kini pemerintah pusat menyatakan bahwa pembelajaran tatap muka akan segera dilaksanakan semester mendatang. Pengambilan keputusan ini menuai pro kontra karena dianggap tidak memperhatikan kondisi sarana dan prasarana di sekolah. Lebih dari 1 tahun, sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan belajar peserta didik tidak digunakan, sehingga kesiapan dari pihak sekolah dipertanyakan. Ketidakseriusan pemerintah dalam pengambilan keputusan ini terlihat jelas, di mana adanya perbedaan pendapat terkait pembelajaran tatap muka. Gubernur Kalimantan Timur menyatakan, selama kondisi belum kembali normal, maka jangan ada pembelajaran tatap muka. Namun yang jadi pertanyaan, kapan kondisi ini akan kembali normal? Dan sekali lagi, ketidaksiapan pemerintah dalam permasalahan pendidikan dipertontonkan. Kini, solusi hadir dari pemimpin baru Kota Samarinda, yang kini sekolah tangguh COVID-19 sebagai pengganti pembelajaran jarak jauh. Menuju 100 hari kerja, akan ada 14 sekolah yang akan menjadi prioritas yang menerapkan sekolah tangguh COVID-19 yang terdiri dari TK, SD, dan SMP. Namun 64 hari kerja terhitung 2 Mei 2021 masih ada beberapa sekolah yang perlu diselesaikan. Lantas, bagaimana dengan sekolah lainnya? Tercatat dalam Dapodik bahwa Kota Samarinda memiliki 901 sekolah dari semua jenjang pendidikan. Apakah pembelajaran jarak jauh tetap diberlakukan? Karena semestinya pemerataan pendidikan dirasakan baik di kota maupun di pinggiran kota Samarinda. Dengan ini, kami, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman, menuntut adanya perbaikan pendidikan di Indonesia, khususnya di ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Yang pertama, mengevaluasi proses pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, mempersiapkan sarana dan prasarana sesuai dengan standar protokol kesehatan menuju pembelajaran tatap muka. Yang ketiga, meminta kejelasan prosedur pembangunan sekolah tangguh COVID, serta menjamin sekolah yang ada di Samarinda merasakan hal yang sama. Mahasiswa FKIP Unmul akan terus mengawal setiap kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah. Karena pendidikan adalah proses memanusiakan manusia. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Nelson Mandela. Pendidikan adalah mobilitas kelas. Dengan pendidikan akan mengubah nasib seseorang. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.